Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Saputra dari SI2 semester 4. Saya di sini akan merepresentasikan hasil diskusi saya, yaitu tentang physical layer. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, saya akan menerangkan sedikit apa itu physical layer. Physical layer adalah layar OSI yang terletak di paling bawah. Physical layer bertugas mendefinisikan media transmisi jaringan ke media fisik serta membawa sinyal layar yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya yaitu fungsi physical layer jaringan komputer. Yang pertama, physical layer akan berhubungan langsung dengan hardware jaringan. Yang kedua, physical layer membantu melakukan definisi terhadap media transmisi jaringan. Yang ketiga, physical layer melakukan definisi terhadap metode persinyalan yang akan digunakan dalam proses transmisi. Yang keempat, melakukan proses sinkronisasi terhadap bit data. Selanjutnya yaitu bagian-bagian physical layer. Yang pertama, ADSL. ADSL mentransmisikan data secara asimetrik, yaitu kapasitas transmisinya berbeda antara saat downstream atau dari jaringan ke pelanggan. Selanjutnya yaitu SDSL adalah komplementari dari aplikasi ADSL. Hal yang perlu diperhatikan bahwa jangkauan dari SDSL tidak akan melebihi 3000 meter, di mana pada jarak tersebut ADSL mampu mencapai bit rate 6 Mbps. Selanjutnya yaitu hotspot. Hotspot adalah lokasi di mana user dapat mengakses melalui mobile komputer seperti laptop atau PDA tanpa menggunakan koneksi kabel dengan tujuan suatu jaringan seperti internet. Selanjutnya adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan kependekaan dari wireless fidelity, yaitu sebuah media pengantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kabel dalam physical layer. Yang pertama itu ada kabel UTP. Kabel UTP adalah sepasang kabel yang dililit satu sama lain dengan tujuan mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari dua atau lebih sepasang kabel. Dalam penerapan kabel UTP sangat rentan akan intervensi terhadap voltas tinggi dan medan magnet. Kabel ini banyak digunakan untuk jaringan telepon dan juga jaringan LAN kecil. Selanjutnya yaitu kabel STP. Kabel ini memiliki spesifikasi yang jauh lebih baik daripada kabel UTP. Pada kabel STP memiliki kabel perlindungan di dalamnya. Lapisannya untuk melindungi kabel twin step pair. Dengan lapisan tersebut membuat kabel STP memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP dalam menangkal noise dan gangguan magnetik. Selanjutnya, kabel koaksial adalah kabel yang terdiri dari dua penghantar. Satu penghantarnya berada di tengah kabel yang dikelilingi oleh penghantar satu lagi dengan pola lilitan melingkar. Kabel koaksial memiliki prinsip kerja dengan cara mengantarkan arus listrik dari sumber listrik ke tujuannya. Selanjutnya yaitu kabel fiber optik. Kabel jenis ini sangat berbeda dengan
kabel yang sudah disebutkan di atas. Kabel jenis ini tidak menggunakan tembaga sebagai penghantar. Kabel fiber optik terbuat dari serat kaca yang amat tipis. Oleh karena terbuat dari serat kaca, maka sinyal yang dikirim berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Selanjutnya, ini adalah contoh dari kabel yang telah dibacakan tadi. Selanjutnya yaitu proses penting yang dilakukan oleh pesikat layar. Yang pertama, pesikat layar akan berhubungan langsung dengan perangkat keras jaringan seperti kabel hook, switch, dan juga LAN card. Pesikat layar membantu melakukan definisi terhadap media transmisi jaringan. Yang ketiga, pesikat layar membantu melakukan definisi terhadap metode persinyalan yang akan digunakan dalam proses transmisi. Yang keempat, melakukan proses sinkronisasi terhadap bit data. Yang kelima, melakukan pengaplikasian terhadap topologi jaringan komputer yang digunakan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.